Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Minggu kemarin kalian sudah melaksanakan PTS. Minggu ini kita akan belajar lagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 dan subtema 1. Tentang benda di sekitar kita. Subtemanya aneka benda di sekitarku. Hari ini kalian akan belajar PPKN. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap doa yang baik. Ibu, dari hari ini saya akan menunjukkan bagaimana sebelum saya belajar berdoa terlebih dahulu. Jadi kita mulai. Ya Tuhan, hari ini Cika mau belajar. Berkatilah Cika ya Tuhan. Semoga PTS hari ini nilainya bisa bagus. Tolonglah ya Tuhan agar bisa membahagiakan Mama dan Papa. Amin. Tante Melania doakanlah kami. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah berdoa dengan baik. Di hari ini kita akan belajar PPKN untuk mengetahui makna musyawarah, pentingnya menghargai pendapat orang lain, dan bagaimana melakukan musyawarah. Seperti apa ya? Yuk dengarkan. Seperti Ibu bilang tadi, kita akan membahas tentang musyawarah. Musyawarah itu di dalam Pancasila sesuai dengan sila keempat. Bagaimana bunyi silanya? Ya, bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ingat tidak? Harus ingat ya. Lalu artinya apa? Artinya bangsa Indonesia dalam memutuskan suatu rencana atau masalah dilakukan dengan musyawarah. Ciri dari musyawarah apa? Ya, cirinya adalah mengutamakan kepentingan bersama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang musyawarahnya. Apa itu musyawarah? Musyawarah. Apa arti musyawarah? Kalau kita boleh membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, seperti apa sih? Kita akan lihat. Dengarkan ya. Tadi kita sudah tahu bahwa arti dari musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Apa yang dimaksud dengan keputusan atas penyelesaian masalah? Nah, ketika ada ide-ide atau ada pendapat, maka di situ akan terjadi permasalahan. Dengan cara musyawarah akan ditemukan hasil atau jawaban dari masalah tersebut. Nah, keputusan atas penyelesaian masalah tersebut disebut dengan mufakat. Mufakat itu sama dengan kata sepakat. Artinya semua setuju dengan pendapat itu. Bagaimana sih supaya kita bisa mencapai kata sepakat atau mufakat itu? Nah, kita akan tahu bagaimana proses musyawarah terjadi. Di dalam proses musyawarah, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Tetapi harus ada etikanya. Saat mengeluarkan pendapat, seseorang harus dengan bahasa yang jelas dan sopan. Kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar atau menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ya. Kemudian setelah ada pendapat yang disampaikan, kemudian akan ada permasalahan, pendapat-pendapat tersebut akan dibahas di dalam musyawarah tersebut. Nah, pendapat yang kita sampaikan
Mungkin ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Nah, pendapat yang diterima dan kemudian disetujui oleh seluruh anggota musyawarah, itulah yang disebut dengan mufakat atau kata sepakat. Lalu bagaimana dengan pendapat yang tidak diterima? Ya, tidak apa-apa. Kita akan melihat bagaimana cara kita menyikapinya jika pendapat kita tidak diterima. Nah, setelah kalian tahu tentang bagaimana proses musyawarah terjadi, maka kalian akan tahu setelah terjadinya musyawarah, maka akan didapatkan keputusan musyawarah. Keputusan musyawarah itu berasal dari apa? Keputusan musyawarah itu berasal dari pendapat yang diterima. Nah, kalau pendapat kita diterima, bagaimana sikap kita sebaiknya? Betul, sebagai warga negara yang baik, sebagai anak yang baik, saat pendapat kita diterima, sikap kita tidak boleh sombong. Kemudian kita harus yakin bahwa pendapat yang diterima itu adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Nah, tadi pada saat proses musyawarah, Ibu sempat bilang atau Ibu sempat menyampaikan bahwa bagaimana dengan pendapat yang tidak diterima? Pada saat pendapat yang tidak diterima atau pendapat kita tidak diterima, kita harus bersikap yang baik juga. Seperti apa? Kita menerimanya dengan lapang dada. Kemudian keputusan musyawarah yang sudah diambil walaupun itu berbeda dengan pendapat kita, harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Walaupun itu bukan pendapat kita, tetapi kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab. Seperti itu. Mengerti ya? Kalian sudah mengenal bagaimana proses musyawarah tersebut. Nah, kalian perlu mengenali dulu. Tadi kan prosesnya seperti itu ya, ada permasalahan atau ada pendapat, kemudian dibicarakan bersama-sama, akan ditemukan kata sepakat atau mufakat. Nah, kita untuk mengetahui bagaimana musyawarah itu, kita harus mengenal ciri-cirinya. Yang pertama, musyawarah itu berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan seseorang, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Kedua, hasil musyawarah harus dapat diterima oleh anggota musyawarah. Seperti tadi Ibu sudah terangkan, walaupun pendapat kalian tidak diterima, tetapi tetap kalian harus dapat menerima hasil musyawarah, menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah-marah. Kemudian, yang ketiga, ciri-cirinya itu pendapat yang disampaikan tidak memberatkan anggota musyawarah. Artinya, pendapat yang sudah diterima itu semua untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan seseorang. Tidak boleh keputusan yang diambil itu berdasarkan karena keinginan sendiri, tetapi harus keinginan bersama. Ya, tidak boleh keputusan itu diambil yang kemudian akan menyusahkan orang lain. Tetapi bersama-sama, mau itu susah, mau itu sulit, harus kita jalankan. Tapi dengan musyawarah, artinya semua punya tanggung jawab, semua punya keterikatan untuk melaksanakan musyawarah itu. Jadi harus saling bantu-membantu. Kalau anggota musyawarah ada yang tidak bisa, yang bisa boleh membantu, yang tidak bisa. Itu yang dimaksud dengan tidak memberatkan anggota musyawarah. Lalu kita akan membahas tentang manfaatnya. Manfaat dari musyawarah itu apa? Pertama, melatih untuk berpendapat. Ketika diadakan musyawarah, setiap orang yang datang ke pertemuan tersebut atau ke acara tersebut, mereka harus berpendapat. Belajar atau melatih untuk menyampaikan ide-ide mereka atau pendapat-pendapat mereka tentang suatu masalah. Yang kedua, masalah akan dapat segera terpecahkan. Kalau ada masalah, ada permasalahan, dengan musyawarah maka akan segera terpecahkan.
Dan dengan musyawarah juga dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Ya, seperti tadi lagi Ibu ingatkan, ada pendapat yang diterima dan ada yang pendapat tidak diterima. Nah, tapi dengan musyawarah, pendapat-pendapat tersebut kemudian dapat disatukan. Dan yang paling penting manfaat musyawarah adalah ada kebersamaan antara anggota musyawarah yang ikut hadir saat itu. Mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang sama. Seperti Ibu bilang tadi, bila salah satu anggota kesulitan dalam melaksanakan hasil musyawarah, kemudian anggota yang lain boleh membantu. Itu yang disebut dengan kebersamaan. Nah, kita akan lanjut membahas tentang bagaimana hasil musyawarah. Kita perhatikan ya. Setelah kalian mengetahui bagaimana proses bermusyawarah, kemudian ciri-ciri dari musyawarah itu seperti apa, dan manfaatnya, kalian akan tahu. Di dalam musyawarah pasti akan ada hasil musyawarah. Nah, ketika hasil musyawarah sudah didapatkan, maka hasil musyawarah itu harus dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Seperti Ibu katakan tadi, mau pendapatmu diterima, mau pendapatmu tidak diterima, ketika hasil musyawarah sudah diputuskan, maka kamu pun bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Nah, kalian akan mencoba bermusyawarah dengan keluarga kalian di rumah. Seperti apa? Perhatikan tugasnya. Ya, bagaimana kalian akan praktek bermusyawarah. Perhatikan baik-baik ya. Seperti Ibu bilang tadi, kalian akan belajar melakukan musyawarah. Kalian akan melakukan musyawarah bersama keluargamu ya. Kalian akan mencoba bermusyawarah dengan seluruh keluargamu. Ceritanya kalau Tuhan mengizinkan, dengan kita sudah divaksin, kemudian dengan kesadaran kita terhadap AKB ini, maka pandemi COVID berakhir. Nah, kalian akan melakukan musyawarah dengan seluruh keluargamu tentang rencana liburan setelah pandemi corona ini selesai. Kalian mau apa ya? Pasti kalian sudah rindu liburan. Nah, kalian musyawarahkan dengan keluargamu. Ketika kalian melakukan musyawarah, dokumentasikan pengalaman kalian bermusyawarah tersebut atau peristiwa bermusyawarah tersebut, kirimkan kepada ibu guru. Nah, setelah selesai melakukan musyawarah, kalian ceritakan pengalamanmu melakukan musyawarah tadi di buku tematik 1. Bisa ya? Jadi kalian akan praktek melakukan musyawarah bersama keluargamu. Kalau sudah selesai, jangan lupa kirimkan dokumentasinya dan tuliskan pengalamannya di buku tematik 1. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi.